Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Gin di sini. Dan di video kali ini gua nggak sendirian cuy. Gua sama teman gua nih, teman kampus gua, satu kampus ya. Satu daerah. Ngacur. Ya, jadi kita di sini pengen ngobrol-ngobrol lah. Nah, di sini kan kita pengen ngobrol-ngobrol. Jadi sebelumnya gua kan pernah bilang kalau ada project baru. Nah ini nih projectnya gue sebut dengan sebutan ngobagin. Apa tuh? Asik apa ya? Ngobrol bareng Ginanjar. Bukan, ngobrol bareng Mas Gin. Iya. Mantep banget ya. Gila. Gak ada obat. Ini project baru gue. Jadi gue di sini pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue. Ngomongin tentang apa aja? Nggak soal tentang pertanian. Random berarti. Random banget, random. Jadi kalau teman-teman kehidupan berarti ya. Iya, kehidupan lo. Iya. Gitu. Ya, jadi random siapapun yang misalnya pengen ngobrol bareng gua dan masuk ke channel itu gua bisa langsung hubungin gua aja. Jadi Kontaknya di sini aja. nih, di deskripsi. Iya, Ada. boleh ntar gua kasih tahu. CP Mas Gin. Bocah ngaco. Nah, sekarang kita pengen ngobrolin soal kopi nih. Sekarang kopi udah booming banget ya gue. Parah. Oh iya, gue belum kenalin dulu nih. Parah ya. Namanya Teguh. Kenalin dong lu, kenalin diri lah. Oh, people of YouTube. Iya. Kenalin di sini gua Teguh, biasa dipanggil Adit. Mau nama panjang apa nama pendek nih? Kalau nama panjangnya Aditya Teguh. Nama pendeknya Adit. Adit. Iya. Gue di sini satu kampus sama Mas Gin, satu jurusan juga di program studi agroekoteknologi. Asik. Jadi mau bahas apa nih kita? Bahas soal kopi ini. Kopi. Jadi kan sekarang udah booming banget ya, kopi itu Benar. kayak di sudut-sudut ada aja. Ada warkop, ada kafe juga Kafe. banyak banget, ya kan. Kalau menurut lu nih Bu, Ya. apa sih yang bikin kopi ini jadi se-booming ini gitu? Karena kalau menurut gue ya, karena emang perkembangan zamannya sih. Zaman-zaman. Bener kan? Perkembangan zaman di dulu belum ada kan model-model kayak di tahunan kita SMP lah. Kedai-kedai kopi itu belum merajalela kayak sekarang kan. Belum. Di tiap daerah, di tiap kota aja, tiap kelurahan, tiap RT aja ada loh. Iya. Di rumah gua kedai-kedai kopi tuh. Iya benar. Bener kan? Dan apa ya? Emang prospeknya sih bagus buat di apa anak-anak milenial sih, nggak milenial doang sih, di kalangan ya di bawah umur di under 60 Underpass. lah, sama under 50 tahun tuh masih suka nongkrong di kedai-kedai kopi. Iya benar. Tapi kalau menurut gua ya, Iya. awalnya kenapa kopi sekarang itu booming karena menurut gua ya, orang-orang perokok itu semakin hype. Nah, Kayak apa ya, ngerokok tuh kan kita Iya, ngomongin iya. zaman dulu banget ya. Iya. Zaman dulu tuh kalau nggak ngerokok, kalau nggak ngopi belum ngerokok. Istilahnya kayak gitu. Kalau ada rokok pasti ada ibaratnya kopi. timpalannya lah. Iya. Timpalannya tuh rokok, kopi. Jarang banget kayak kita ngeliat ngerokok sama teh. Itu jarang banget. Jarang. Ya kan kayak kita tuh dari dulu udah identik banget sama kopi ya. Jadi, Sekarang buat orang-orang aja istilahnya kalau mau misalkan ngajak nongkrong aja ya kan, dia entah di grup lah ngajaknya pasti istilahnya kan ngopi lah, ngopi dong, ya kan, ngomong apa ya? Ngopi istilahnya apa ya? ngops lah, Ngops ya. kan? Gila. Ibarat anak jaksel ngops lah. Ya sekarang udah mewabah banget ya Parah. kopi ini. Usaha udah makin banyak gitu ya. Bahkan kalau kita ngomongin outlet-outlet yang terkenal kayak yang bisa segelasnya berapa puluh ribu, Nggak boleh nyebut, nggak boleh merek, Eh, nggak boleh nyebut merek. Gue sebutnya gitu yang warnanya hijau, Iya. terus pakai mahkota, Iya. iya yang itu, yang mahal tuh ya. yang mahal banget itu. Segelasnya bisa 50.000. Iya, itu mahal banget. Tapi sekarang kita bisa ngedapetin kopi yang sama, tapi harganya udah rendah banget ya. Lebih murah sebenarnya. Iya. Sebenarnya sih sama aja. Kopi yang harga tinggi sama yang harga rendah tuh sebenarnya sama aja. Sama aja. Cuman dilihat lagi dari pasarnya dia. Kayak yang lu sebutin tadi tuh udah lama kan dia. Iya. Emang udah terkenal di kalangan elit lah ibaratnya kan. Iya. Yang kalangan kelas high lah yang nongkrong di asik. situ.
kita mah nggak sanggup dah kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya itu kayak membantu kita nggak sih, kayak kopi-kopi zaman sekarang, kafe-kafe zaman sekarang itu ngebantu banget ya. Kita pengen ngopi yang sama kayak produk yang mahal banget itu, tapi pengen harga yang rendah. Ngebantu banget kan ya? Ngebantu banget. Jelas. Kayak banyak sekarang kedai-kedai kopi yang jual kopi kayak gitu tuh di pinggir jalan yang model pakai gerobak. Iya. Ya kan? Modelnya sederhana kan, kalau udah mulai buka-buka di kedai gitu kan alatnya udah canggih-canggih lah. Iya. Kadang yang di itu juga ibaratnya kayak modal nekat aja. Yoi. Cuman modal grinder. Grinder tuh apa ya? Gue masih awam nih ceritanya nih. Grinder tuh yang misalkan biji kopi. Gerinda. Ya. Buat motong. Iya benar. Lanjut. Kayak buat ngalusin. Iya. Tahu kan? Oh, tahu. Nah, itu namanya grinder. Grinder. Bukan gerinda. Iya. Lanjut. Lanjut tuh. Ya, jadi alat-alatnya juga sekarang udah Alat-alat gampang banget jadi dapat ya. dibilang gampang sih enggak. Karena alat kopi tuh Mahal ya? menurut gua emang harganya gila. Mahal. Mungkin yang tadi lu bilang yang kopi mahal itu. Minum dulu nih. Minum dulu nih. Kopi kenangan. Bisa kali. Bisa kali. Promosiin buset dah. Lanjut. Mas buat ini rasanya. Kayak mungkin dia jual mahal, mungkin dia ngitung dari harga mesin segala macamnya. Mungkin. Harga mesinnya itu nggak puluhan juta. Bisa ratusan ya? Kayak ini, ya tumpah mas. Iya, maaf. Tumpah mas. Jangan dikit. Yang mana dah? Sama aja dah. Ya, Kayak kemarin kan abang gua tuh bosnya mau buka kafe restoran gitu. Lagi nyari harga mesin kopinya itu sekitaran harganya tuh 150 juta, hampir 200 juta. Satu mesin doang? Satu mesin. Gila. 100 jutaan ya? Gila. Mahal juga ya? Mahal. Tapi gue sempat bingung sih. Kayak kopi-kopi yang zaman sekarang tuh ya, outlet-outletnya udah mewabah banget gitu. Dia bukanya itu belum lama, tapi dia udah berani ngebuka di beberapa daerah. Kalau menurut tuh apa sih yang bikin itu jadi tren gitu? Jadi kayak dia baru mulai nih kedai kopi, tapi dia udah ngebuka banyak outlet gitu. Mungkin ya jual nama sih. Jual nama. Kayak ini contohnya ini kopi kenangan. Asik. Kopi kenangan ini kan biar kata kagak di endorse kita biar masuk aja lah. Iya, biar masuk aja lah. Ya, benar. Kopi kenangan dulu kan belum begitu famous lah ibaratnya kan. Semenjak gua tahu kopi kenangan ini aja belum lama. Iya. Gua kelas 3 SMK loh. Gua baru tahu itu kopi kenangan jadi jiwa. Gue aja baru tahu kuliah loh. Gue baru tahu kenangan jadi jiwa dari kuliah. Kalau emang kan mungkin pasar ya, kalau misalnya dia manajemennya bagus, dia dapat pasar ya kan. Dia nyari prospek daerah yang misalnya peminat kopinya bagus, daerah-daerah kayak daerah sekitar rumah lu pasti ada kan outlet-outlet kopi kan. Ada. Pasti ya, dia mungkin ngeliat dari daerah juga sih. Tapi kan kalau kita bicara soal harga mesinnya tuh ya, gimana tuh gue ya? Kan harga mesinnya mahal, sedangkan outletnya banyak, ya kan? Gue jadi mikirnya, kok mampu gitu loh. Walaupun gue pikir ya pasti ada yang beli, Pasti. beli. Tapi gue mikirnya, kok bisa gitu loh? Keren banget gue rasa sih. Mungkin ya direkturnya ya duitnya nggak kehitung lah, mungkin Bisa karena investor ya. Bisa. Tapi keuntungannya gue nggak ngerti juga sih kalau investor kayak gimana. Ya modalnya gede, karyawannya juga 4 kuotan kerjanya. Iya. Jadi gue juga sempat ngobrol juga sama temen gue yang kerja di outlet kopi juga. Dia banyak yang ngeluh gitu loh. Ngeluh karena manajemennya yang kurang gitu. Jadi sebenarnya bukan jaminan sih seseorang itu bisa bahagia dengan kerjanya di kafe, karena biasanya tuh orang-orang bangga banget tuh jadi barista, buset
seneng banget bikin Insta story, Latte. gila, bikin latte, bikin love, gila, iset, sombong banget kata gue. Kulit, ya. Iya, tapi ternyata di balik itu ada kesedihannya juga, karena kadang dia disuruh 8 jam bekerja bisa lebih, kan umumnya 8 jam bisa 12 jam, itu yang dikeluhkan gitu oleh karyawan. Kadang gimana ya, kadang apa yang dia kerjakan tuh nggak sesuai sama yang dia dapat. Iya. Misalkan dia kerja udah total banget, totalitas banget kan pasti kan. Kalau kerja begitu kan nggak mungkin ya kan, namanya orang kerja. Terus dibayarnya juga nggak sesuai sama yang itu kan, pasti dia gondok. Ya kan pasti. Ada di sisi lainnya juga dia pasti gua kerja udah capek, gua udah begini, tapi hasilnya nggak sesuai sama yang gua inginin. Benar juga. Ya. Selain itu juga banyak juga sih barista yang akhirnya bikin usaha sendiri, Nah, kecil-kecilan, kecil-kecilan. bisa di rumahnya, modal nekat, Modal nekat. gitu, dengan alat yang seadanya. Tapi itu jadi bagus juga ya, apalagi di masa-masa kayak gini gitu, berani memulai bisnis. Itu yang penting sih kalau di tengah-tengah pandemi gini, berani. Karena kita ngomongin soal sistem ekonomi juga ya, sekarang itu kita merasakan kayak sistem ekonomi kapitalis, tau gak? Kayak lu harus punya satu usaha gitu untuk menunjang pekerjaan lu, karena pekerjaan lu itu nggak menjamin lu bisa hidup gitu. Nah. Itu ekonomi kapitalis. Materi yang kemarin. Iya nih. Jadi dapat materi kuliah gitulah pokoknya ya. Jadi Nggak sia-sia berarti. nggak sia-sia gua kuliah, ada aja yang diomongin. Jadi itu memaksa juga sih kita buat punya usaha lah gitu. Sekarang juga di kedai-kedai kopi kayak gini kan, selama pandemi ini ya, mereka jual botolan kan, literan kan. Set. Keren. Terus 1 liter itu harganya bisa 60. sekitaran 60 sampai 80. ada juga loh yang sampai 110 loh. biasanya itu rasanya ya Mungkin rasanya kan dia jual botolan tuh kan nggak ada kopi, kayak bisa ada Thai tea, apa Thai tea, terus red velvet lah, segala macem lah. velvet Tiger Band, tau nggak lo? Sok. Gue juga nggak tahu. Ya gitu loh. Aduh, Ya jadi ngomongin kopi sih luas banget ya, luas banget. Tapi gue juga masih bingung sih, kenapa teh bisa kalah sama kopi ya? nah itu yang belum gue. Itu sebenarnya yang gua nggak tahu juga. Gue juga bingung sih, karena kalau tadi kita bicara soal ngerokok pasti ketemu sama kopi, kalau ngeteh itu biasanya ketemu sama pagi-pagi. Pasti happy. Pagi, ya, acara dia ngomonginnya. Kalau ngeteh itu identiknya sama gorengan, Sama gorengan. pisang goreng, Iya, buset. Nikmat banget ya. nggak ada obat. Nggak ada obatnya. Terus juga teh kayaknya kurang famous ya. Kurang famous sama kopi. Mungkin ya kalau misalkan ada orang yang buka outlet kayak semacam kopi ini tapi menjualnya teh, tidak berani menjual teh, mungkin teh juga bakalan naik. Tapi menurut lu apa harus gitu kita bikin kayak kafe teh khusus gitu loh? Kan biasanya kafe itu kopi, selalu kopi, identik dengan kopi, bahkan apa yang dia jual misalnya rotinya rasa kopi. Apa harus kayak gitu biar si teh ini bisa apa ya, bukan menyaingi sih, bisa mengikuti suksesnya dari kopi? Nggak bisa juga sih sebenarnya. Nggak bisa juga ya? Gitu. Pasti kalau tiap kedai itu diselipinnya pasti ada, misalnya entah itu biar kata apa, Susu, kopi, susu. enggak teh misalnya khusus nih, pasti ada manajernya itu nyelipin entah itu kopi lah. Pasti kopi itu nggak mungkin bisa hilang. Iya. Zaman sih yang bikin itu. Dulu juga zaman-zamannya SD, SMP kayaknya nggak semarak ini ya. Nggak apa ya, kafe itu bukan hal yang wow gitu, tapi sekarang udah banyak banget gitu ya, di stasiun, di terminal gitu. Bahkan ada orang-orang yang memulai bisnis kopi itu dari, tau nggak lu, motor angkutan barang, tau nggak lu yang biasa buat bawa gas LPG itu,
dimodifikasi sedemikian rupa biar bisa buat bikin kopi. Jadi gua pernah tuh ke Pasar Baru, tuh ada kayak gitu tuh, keren banget. Jadi bentuknya kayak motor ngangkut barang, tapi di belakangnya ada, iya yang roda 3, ada tempat buat bikin kopi, bikin teh juga ada. Tapi dia ditutup gitu. Gimana tuh? Kan roda 3 kan kebuka, ditutup gitu kan. Ditutup, berarti kan. ada atapnya gitu. Itu keren banget sih. Jadi bikin inovasi baru gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita bikin outlet atau tempat yang tok di situ gitu loh, yang nggak bisa dipindah-pindah. Jadi inovasi barunya bikin sesuatu yang bisa dipindahkan gitu loh. Istilahnya kalau misalnya itu nggak boleh ditempatin, pindah gitu. Jadi inovasinya bagus juga ya Bu ya. Iya, bisa pindah-pindah, jadi dia nggak stay satu tempat itu aja. Benar. Jadi gitu. Tapi kalau menurut lu nih Bu ya, dengan boomingnya kopi sekarang, itu bisa bikin petani kopi sejahtera nggak sih? Kalau menurut lu? Menurut gue ya, dibilang sejahtera sih enggak juga ya. Iya. Dibilang sejahtera sih enggak juga kalau menurut gue. Karena kan dia misalkan di daerah Sumatera kan ada, Sumatera Barat, Sumatera, iya ada. kan nggak semuanya dia ngambil dari situ dong. Pasti cari Aceh. Sebenarnya sih kalau menurut gue sih nggak mensejahterakan juga sih. Nggak mensejahterakan ya. Jadi kalau misalnya berbicara soal mensejahterakan itu sebenarnya ada banyak peran ya, bukan hanya sekedar pengusaha kopi. Kalau misal kita bicara soal mensejahterakan petani, ada juga peran dari pemerintah, tuh, biar kopinya itu apa ya, bisa distribusikan, bisa tetap dibeli gitu. Ada yang pemerintah harus ikut andil sih. Ikut andil biar kopi ini sejahtera gitu ya. Petaninya sih yang penting. Iya betul, petaninya gitu. Karena kan kalau nggak ada petani, nggak dari petani nggak bakal yang jadi kopi kayak gini nih. Iya. Tenangan, bisa kali. Iya benar. Jadi kalau nggak ada petani kopi, nggak bakal ada tuh outlet ya. Nggak ada. Apalagi kopi di Indonesia ini terkenal banget ya. Terkenal. Dan untuk umur panen kopi ini juga kan nggak sebentar. Iya. Benar. Lama dia. Lama. Apalagi kalau misalnya kita nanam dari biji ya. Dari biji lama loh. Berapa tahun ya? 5 ya? Lebih. Jadi ini info juga buat kalian, biasanya kalau tanaman-tanaman tahunan tuh bisa bertahun-tahun ya. Bisa bertahun-tahun. Kayak misalnya kopi, terus apa ya? Teh juga lama juga ya? Teh lama. Teh lama juga. Gitu. Bahkan apa tuh? Tapi kan jenis tanaman kopi sama teh beda. Beda. Dan biasanya tanaman itu kalau misalnya semakin lama dipanen, itu kualitasnya semakin rendah. Makin. Jadi kita harus tetap regenerasi lah istilahnya, ditanam lagi. Nah, jadi itulah peran kita sebenarnya sebagai pemuda-pemudi. Asik, gila. Ini gue masih heran ya. Apa? Dia tempat kopi itu nyarinya ke distributor atau ke tengkulak? Iya ya. Itu masih Tempat ini ya, botol atau itunya ya? enggak, biji kopinya itu. Oh, bijinya. Oh iya, ngerti. Otomatis kan ke tengkulak apa kemana? Kalau menurut lu? Kalau menurut gua sih bisa juga ke tengkulak, coy. Bisa juga ya. Bisa juga, karena kan permasalahan petani pada umumnya adalah kenapa mereka nggak bisa sejahtera, karena dia dikuras dulu sama tengkulak gitu loh. Jadi istilahnya udah dipatokin lah. Tengkulak juga beli juga dengan harga Rendah banget. Kalau misalnya kita bicara soal padi atau masalah yang lainnya, pertanian di Indonesia juga sama aja, permasalahannya di tengkulak. Jadi kalau misalnya pengen, ini juga bisa jadi solusi sih. Kalau pengen pertanian di Indonesia ini sejahtera, tengkulaknya kita harus, misalnya apa ya, hilangin nggak sih? Kalau menurut lu? Hilangin, kalau bisa hilangin. Nah, kalau bisa dihilangin. Itu sebenarnya bisa mematikan petani juga. Bener banget. Tengkulak bisa mematikan petani juga. Nah, Dia beli ke petani harga rendah, dia jual lagi harga meroket. Nah, itu dia. Itu yang bikin apa ya? Jadi mikir ya gue ya. Mikir banget. Soalnya dengan adanya tengkulak bukannya malah bikin petani happy, malah rugi gitu loh. Makanya peran pemuda-pemudi juga nih bagi bangsa Indonesia biar bisa distribusi langsung gitu loh, nggak harus ke tengkulak gitu. Misalnya nih
kita jualan kopi, Ya. kita langsung ke petaninya Ya. beli Nah, gitu dengan harga misalnya si tengkulak jual sekian nih, sekian, kita beli sama petani sekian. ya. Kan biasa kalau sama tengkulak kan dijatuhnya murah kan ya, Dia belinya murah. belinya murah, Kalau beli murah harganya jual mahal. jual mahal, jadi kayak gua ngeluarin dikit tapi gua harus dapat banyak Iya. gitu loh. Mungkin memang prinsip berdagang kayak gitu ya, prinsip berdagang kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu dijatuhinnya rendah banget, ya petani akan menangis. Nangis tuh. Menangis terus-terusan. Itulah alasannya kenapa si tengkulak harus dimatikan dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomong soal tengkulak nih, gue juga pernah nih ngobrol sama seseorang yang lebih pintar lah ya istilahnya sama gue. Dia itu bilang tengkulak tuh jangan dimatiin Bu, karena itu bagian dari masyarakat. Nah, Itu yang jadi PR nggak sih? PR.